Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahil nabi wa sahbi wal ali. Dusturukum ya ahlad darak, dusturukum ya ahlan naubah, dusturukum ya ahlal hadi wal agad, amma ba'd. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa'lam annahu yanbaghi laka an tatafakkara fil akhlaqi wal a'mal allati wasafa Allah biha awliya'ahu wa a'da'ahu wa fima a'adda lil fariqaini fil 'ajil wal ajil. Qala Allah ta'ala innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Yang kami hormati para asatid, para ulama dan seluruh para tokoh masyarakat, nakhusu bidzikir, pengurus Masjid Al-Tati Hidayah dan segenap para pejuang Rasulullah, para jamaah pecinta dan perindu Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga semua yang hadir di malam hari ini Allah berikan kepada kaula panjenengan sedaya umur yang panjang dalam ketaatan serta sehat wal afiah, dan Allah kabulkan hajat kaula panjenengan, hajat dunia, hajat akhirat, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin hadirat hafizakumullah, melanjutkan kajian di dalam kitab Risalatul Muawanah. Kita masih dalam bab tentang tafakkur. Sedikit mukaddimah berkaitan dengan apa itu tafakkur. Tafakkur itu mungkin lebih mudah jika diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia adalah merenung. Setiap orang yang beriman diwajibkan untuk memiliki waktu khusus untuk tafakkur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan di dalam kitab ini, tafakkurus sa'ah khairum min ibadati sanah. Merenung sesaat itu lebih baik daripada ibadah 1 tahun penuh. Dan para sahabat mengatakan, al-fikratu sirajul qalb. Bertafakkur itu adalah cahayanya hati. Kaulah panjenengan tidak akan bisa melakukan sebuah kebaikan yang tidak pernah kita lakukan kecuali mayoritas atas dasar merenung. Ketika kita melihat ada satu orang yang tinggal di sekitar kita, ada salah satu jamaah Al-Tati Hidayah yang kita tahu dengan pasti dia ahli tahajud, atau dia istiqamah salat berjamaah di masjid, kemudian kita melihatnya, maka orang yang beriman akan muncul renungan-renungan yang baik di dalam fikirannya. Enak ya jadi beliau istiqamah tahajud, saya harus bisa seperti beliau. Nah, itu merenung. Yang akhirnya sebab renungan tadi, kaulah panjenengan memulai suatu kebaikan yang baru. Oleh karenanya ada beberapa hal yang dijelaskan oleh Imam Haddad, para hadirin, terkait apa saja yang perlu kaulah panjenengan renungi selama kaulah panjenengan hidup di dunia ini.
Di antaranya adalah wa'lam, dan ketahuilah annahu yanbaghi laka an tatafakkara fil akhlaqi wal a'mal allati wasafallahu biha awliya'ahu wa a'da'ah. Hendaknya kamu, kata Imam Haddad, memiliki satu waktu untuk merenung fil akhlaq, sesuatu yang berkaitan dengan akhlak, wal amal, atau perbuatan-perbuatan yang Allah mensifati dengan akhlak dan perbuatan tersebut para wali-walinya dan musuh-musuhnya. Jadi artinya di antara yang perlu kaum panjenengan renungi Bapak Ibu adalah akhlak yang mulia dan akhlak yang buruk. Dengan kita melihat bagaimana kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, dari Nabi kita Muhammad, sahabat-sahabatnya, tabi'in, para ulama, para wali-wali Allah, agar kita hidup itu menjadi orang yang berakhlak mulia. Karena akhlak yang mulia itu tujuan Islam, para hadirin. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kata Nabi Muhammad, sungguhnya aku ini diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi Islam itu datang untuk mengajak kita supaya menjadi seorang hamba yang berakhlak. Dan akhlak ini menjadi patokan orang itu akan selamat nanti di akhiratnya. Ada kalanya orang itu, para hadirin, ibadahnya luar biasa kepada Allah, hablum minallahnya luar biasa, tahajud, baca Al-Qur'annya, kemudian dia puasa sunnahnya luar biasa banyak, tapi hubungan dengan manusia, akhlaknya dengan manusia ternyata tidak baik. Maka bagaimana keadaan orang semacam ini? Apakah dia akan selamat dengan ibadah-ibadahnya? Dia tidak akan selamat dengan ibadahnya. Makanya ada satu orang sahabat berkata kepada Nabi kita Muhammad, "Ya Rasulullah, ada seorang tetangga saya yang dia itu kalau siang puasa, kalau malam tahajud. Tapi dia punya mulut, ya Rasul, gak bisa dijaga, sering menyakiti hati orang lain. Bagaimana kiranya pendapatmu, wahai Rasul, tentang orang yang ahli puasa, ahli tahajud, yang kemudian dia itu suka mencaci maki orang lain?" Nabi mengatakan apa? Innahu finnar. Dalam riwayat yang diceritakan oleh seorang wanita, innaha finnar, tempatnya di neraka. Makanya di dalam kitab Qabasun Nuril Mubin, ada satu kitab Qabasun Nuril Mubin, itu ringkasan kitab Ihya yang biasa kita kaji juga setiap Jumat subuh di Masjid Al-Ikhlas. Wal hadirin, dikatakan bahwasannya orang yang ibadahnya baik, sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Anas bin Malik, seorang sahabat Nabi, innar rajula la yablughu bi husni khuluqihi a'la darajatin wa huwa ghairu abid. Ada orang itu ibadahnya biasa saja, atau bisa dikatakan ibadahnya hanya yang wajib-wajib saja. Salatnya hanya 5 waktu, puasanya hanya Ramadan, mengeluarkan harta hanya zakat, tapi akhlaknya baik. Kata Sayyidina Anas bin Malik, seseorang yang akhlaknya baik walaupun ibadahnya biasa saja, dia bisa mencapai a'la darajat, derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kata Sayyidina Anas bin Malik, wa yablughu bi su'i khuluqihi asfala darkin wa huwa 'abidun. Ada orang yang ibadahnya luar biasa tapi akhlaknya buruk, maka dia ada di derajat yang paling rendah. Dan ini sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang Allah lihat itu, Bapak Ibu, bukan banyaknya ibadah kaula panjenengan, tapi yang Allah lihat itu adalah bagaimana hati kita. Yang Nabi sifati, di dalam diri manusia itu ada mudghah, gumpalan darah atau gumpalan daging. Idza saluhat, kalau gumpalan darah itu atau gumpalan daging itu baik, maka saluhal jasadu kulluh, maka semua jasadnya baik.
Tapi jika gumpalan daging itu buruk, maka semua jasadnya buruk. Nabi katakan ala wahyal qalbu, dan itu adalah hati. Sehingga boleh kita fokus untuk memperbanyak ibadah, tapi jangan lupa ada tugas yang lebih penting, yaitu menjaga hati. Dan orang yang akhlaknya buruk itu dia akan tersiksa di dunia, tersiksa di akhirat. Ini contoh Bapak Ibu. Kalau kita punya hati pendengki, kita punya hati suka iri, kalau melihat orang lain dapat nikmat kita iri, siapapun itu, mau saudara, mau tetangga. Kalau ada orang yang lebih tinggi atau lebih banyak kenikmatannya daripada kita, kita nggak terima. Nah, coba lihat, hari ini kita yang dengki misalnya, kita ngelihat tetangga punya mobil baru. Nah, biasanya orang yang iri ngelihat tetangganya punya mobil baru tuh gimana hatinya? Apa senang apa panas kira-kira? Panas. Apalagi kalau yang iri bukan hanya kita sendiri, suami istri iri, cocok itu sudah. Suaminya ngelihat tetangga punya mobil baru parkir depan rumahnya, hati sudah panas. Istrinya muncul, "Pak, tetangga kita punya mobil baru, Pak." Langge, paling nyolong. Coba. Sudah kemana-mana itu. Kok ternyata nggak lama tetangga itu dikasih nikmat sama Allah SWT yang baru lagi, dia punya motor baru, tambah sakit hati itu. Makanya kata Sayyidina Hasan, para hadirin, man sa'a khuluquhu adzaba nafsah. Orang yang akhlaknya buruk itu hakikatnya dia sedang menyiksa dirinya sendiri gitu. Orang yang iri, orang yang benci, menyiksa dirinya sendiri. Kalau panjenengan kumpul satu perkumpulan, kemudian ternyata di majelis tidak sengaja kita duduk di samping orang yang nggak kita sukai, karena hati kita membenci, padahal majelisnya majelis yang baik, di dalamnya kita diajak untuk zikir, sholat berjamaah, kemudian ngaji bareng. Karena hati yang pembenci tadi, kemudian orang yang kita benci kok tanpa disengaja Allah letakkan di samping kita, maka sudah bisa dipastikan kita nggak akan pernah khusyuk sholatnya itu. Majelisnya pun juga nggak akan pernah khusyuk majelisannya. Yang ibu-ibu benci sama sebelahnya, lah kok pas yang dibenci sebelahan gitu. Selama majelis berjalan mulai tadi sholat berjamaah sudah ngelirik-ngelirik mau kena sebelahnya. Wah, mau kenai wong sing tak benci kok api ya, nyolong ning kira-kira, atau kredit paling sian. Ya kemana-mana lagi sholat itu. Nanti kalau sudah ternyata yang dia benci pakaiannya mungkin tidak sesuai seleranya, dia jadikan bahan rasan-rasan. Pulang ke rumah, yang harusnya pulang dari majelis dia bawa oleh-oleh ilmu, semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ada dia bawa oleh-oleh rasan-rasan. Pak, lah kok pas kula ning majelis nggak sengaja duduk di samping tetangga kita yang kita benci itu, Pak. Kemudian si ibu mengatakan, kayak ngoten kelambine warna-warni pisan. Coba jadi bahan rasan-rasan. Nggak cocok belas lah. Kadang gitu. Nah, itu orang yang hatinya rusak, itu hidupnya rusak, perhatian. Pahalanya habis dia gunakan untuk rasan-rasan. Oleh karenanya kita perlu merenung. Saat ini kalau panjenengan berada di kelompok yang mana? Yang tadi dikatakan oleh Imam Haddad, kita perlu merenungi sifat-sifat yang Allah berikan kepada wali-walinya dan sifat-sifat yang Allah berikan kepada musuh-musuhnya Allah. Kita ada di bagian yang mana ini? Kalau kita mengakui atau kita merasa diri kita ada di bagian kelompoknya para wali yang akhlaknya baik, ayo kita renungi kira-kira hati kita seperti apa. Masih adakah orang di luar sana yang kita benci? Masih adakah orang di luar sana yang kita dengki? Adakah orang di luar sana yang kita dendam kepadanya? Maka jika masih ada, maka kita bukan termasuk golongan orang-orang yang bersifat baik. Kalau sudah bukan golongan wali-walinya Allah, bukan termasuk kelompok orang-orang seperti orang-orang yang dicintai oleh Allah, berarti kita masuk kelompok yang
lainnya. Kalau bukan kelompok yang baik, ya berarti kelompok yang buruk. Dan Allah sudah mengatakan, innal abrara lafi na'im. Orang-orang yang baik itu ada di surga Naim. Wa innal fujjara lafi jahim. Dan orang-orang yang buruk itu ada di neraka jahim. Jadi tinggal kita mau pilih yang mana ini. Kita mau menjadi orang yang mudah membenci atau orang yang mudah mencintai, gitu aja. Dan selama kita hidup di dunia para hadirin, maka yang namanya ujian, cobaan, rintangan itu pasti akan ada. Sehingga panjenengan mau tinggal dimanapun, panjenengan akan temui orang-orang yang akhlaknya tidak baik, itu pasti. Karena ini dunia, tempat yang hanya dihuni oleh semua yang berakhlak mulia hanya surga. Maka saya juga meyakini, selama kaulah panjenengan di dunia para hadirin, kita harus meyakini bersama, pasti akan ada orang yang mencaci kita, akan ada orang yang menghina kita, akan ada orang yang membenci kita, itu pasti. Cuman yang jadi pertanyaan, setelah kita dicaci, apakah kita menjadi orang yang sama seperti dia? Orang yang ikut mencaci sehingga derajat kita di mata Allah sama, yaitu kita masuk dalam golongan fujjar, wa innal fujjara lafi jahim, atau justru kita malah mencoba untuk menjadi manusia, pribadi manusia yang baik, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita berharap gak dicaci, gak disakiti, mustahil itu. Karena ini dunia. Kalau seandainya ada orang yang diciptakan oleh Allah bebas dari cacian, bebas dari hinaan, yang lebih pantas mendapatkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afdhalul anbiya'i wal mursalin, paling baiknya nabi, paling baiknya rasul. Sayyidul khalqi ajmain, pemimpinnya semua makhluk. Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah, kata Nabi. Nabi Adam itu dan Nabi setelahnya Nabi Adam, semuanya ada di belakang benderaku nanti di hari kiamat. Dari yang memimpin Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi Muhammad bukan hanya di masa hidupnya Nabi dicaci, sampai detik ini Nabi dicaci, para hadirin. Coba lihat di media-media sosial, orang-orang kafir yang gencar mencaci maki Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas siapa kita yang hidup di dunia ini, yang akhlak kita jauh dari Nabi kita Muhammad, kemudian kita gak kepengen dicaci? Siapa kita? Dan jadikan cacian-cacian orang lain itu, para hadirin, sebagai sarana untuk kita belajar sabar. Karena kalau gak dicaci, gak mungkin kita bisa sabar. Gitu kan? Alhamdulillah Ustadz, saya ini bisa jadi orang yang sabar. Oh, kok bisa Bapak Ibu? Jenengan kok bisa jadi orang yang sabar? Apakah tetangga jenengan semuanya buruk akhlaknya? Enggak, Alhamdulillah Ustadz, tetangga saya semuanya baik. Keluarga jenengan semuanya baik, anak-anak semuanya baik. Loh, bagaimana kita bisa ngaku sabar kalau semuanya baik itu? Kan aneh itu, tidak ada yang ganggu kemudian kita ngaku sabar. Orang sabar itu ya diuji dulu gitu. Baru ketahuan dia sabar atau tidak. Nah, makanya para hadirin, di antara yang perlu kaulah panjenengan renungi adalah kita masuk kelompok yang mana ini? Afaman kana mu'minan, kata Allah. Kaman kana fasikan, apakah orang yang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? Nah, jelas tidak. La yastawun, kata Allah, mereka nggak sama. Orang yang kerjaannya caci maki, orang yang kerjaannya membenci, orang yang kerjaannya suudzon, orang yang kerjaannya pendendam, apakah sama dengan orang yang sabar? Nggak sama. Makanya ayo kita jadi orang yang cerdas. Ibadah kita ini, Bapak Ibu, jauh dari kata sempurna dan jauh dari kata banyak. Kata pengarang Maulid Simtud Durar di dalam satu nasihatnya, beliau mengatakan satu nasihat yang begitu menggugah hati dan menyadarkan kita betapa jauhnya kita dari ibadah mereka orang-orang soleh itu. Beliau mengatakan, nahnu yal mutaakhirin la a'mal salihah wa la nufuz zakiyah bal atwahid minna yumanni nafsu annahu salih wa annahu khair. Kita ini orang-orang yang hidup di akhir zaman, kata beliau. La a'mal salihah, kita gak punya amal soleh yang banyak.
wala nufuz zakiyah, kita nggak punya hati yang bersih. Sudah nggak punya amal banyak, nggak punya hati bersih, terkadang kita merasa diri kita soleh, kita merasa diri kita baik. Maka itulah tipu daya setan, supaya kita nggak memperbaiki diri, supaya kita tidak menambah amal kebaikan. Setan membisikkan bahwasanya kita adalah orang yang baik, sudah cukup kamu itu baik, nggak usah kamu tambah lagi ibadah. Nah, inilah yang menjadikan kita akhirnya tidak mau evaluasi daripada apa yang telah Allah berikan kepada kita daripada modal kehidupan, yaitu waktu di dunia ini, para hadirin. Nah, sehingga jangan sampai kita sudah ibadahnya sedikit, hatinya nggak bersih, maka kita akan nggak selamat nanti di akhirat. Makanya ada wali itu, Bapak Ibu, macam-macamnya banyak. Wali itu macam-macamnya banyak. Ada tingkatan wali yang paling tinggi, yaitu yang sampai di maqam siddiqiyatul kubra, yang Allah sebut di dalam Al-Quran, alladzina an'amta alaihim minan nabiyyina was siddiqin was suhada'i was salihin. Siddiqin itu yang sudah paling tinggi, sudah paling mentok. Di bawahnya para nabi, itu maqamus siddiqin, derajat orang-orang yang sudah sampai siddiqiyatul kubra, yang kalau mau beriman gak butuh dalil, mau beriman kepada Allah sudah kuat di dalam hatinya. Seperti Sayyidina Ali karamallahu wajhah, beliau mengatakan, lau kusifal ghita masjadtu yakina. Kata Sayyidina Ali, seandainya Allah buka hijab ini, hijab manusia ini dalam diriku Allah buka, sehingga aku bisa melihat apapun yang Allah ciptakan di dalam hal yang gaib, seperti malaikat. Kan kalau panjenengan nggak bisa melihat malaikat, okay. Tapi kita wajib beriman, termasuk arkanul iman adalah al-iman dengan malaikat-malaikat Allah. Nabi mengatakan dalam hadisnya, tidaklah seorang itu kumpul di majelis ilmu kecuali mereka dikelilingi oleh malaikat ridwan bima yasna, yang malaikat itu ridha dengan apa yang mereka perbuat. Nah, sekarang para hadirin, kita dikelilingi malaikat. Wonten sing saged ningali malaikat malam hari ini? Tapi jangan intip, teng Jawi enten malaikatnya mboten? Ada nggak malaikatnya? Ada. Kelihatan ya? Nggak kelihatan. Tapi wajib kita meyakini ada. Kalau kita katakan nggak ada, berarti Nabi Muhammad bohong. Berarti kita keluar dari iman. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Nah, Sayyidina Ali mengatakan, seandainya hijab ini yang menghalangi saya untuk bisa melihat malaikat, kok Allah buka, iman saya tetap nggak nambah. Kenapa? Karena sudah mentok imannya, nggak perlu dilihat, nggak perlu ditunjukkan, sudah ya, sudah yakin. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ketika Nabi selesai Isra Mi'raj, Nabi menceritakan tentang kisah Isra Mi'rajnya, didengar oleh salah seorang daripada mereka orang-orang kafir yang di saat itu Sayyidina Abu Bakar belum dengar dari Nabi Muhammad. Orang kafir datang ke rumah Sayyidina Abu Bakar dan mengatakan, ya Abu Bakar, masihkah kamu percaya dengan sahabat Muhammad itu, yang dia bercerita semalam diperjalankan oleh Tuhannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha sampai langit ke-7 sana, cuman waktu semalam. Sedangkan berjalan dari Mekah menuju Palestina itu nggak cukup sehari. Masihkah kamu percaya sama Muhammad itu, wahai Abu Bakar? Apa jawab Sayyidina Abu Bakar? Kalau cerita yang kau kisahkan itu memang bersumber dari Nabi Muhammad, maka aku percaya. Jadi nggak nunggu dengar langsung dari Nabi. Semua apa yang berkaitan dengan Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar percaya. Nah, maka ini para hadirin tingkatan iman yang tinggi. Nah, sekarang Bapak Ibu, ada wali yang diangkat menjadi wali yang begitu luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jumlah yang terbatas di dalam setiap masa, yang Nabi sebut dengan abdal, sehingga dijuluki dengan wali abdal. Sebagian ulama mengatakan wali abdal itu hanya ada 40 setiap masa, seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia saja, seluruh dunia hanya ada 40 orang saja. Meninggal satu, Allah ganti lagi yang satu. Pokoknya jumlahnya nggak pernah kurang dari 40. Ini sebagian ulama mengatakan seperti itu. Dan Nabi menceritakan tentang ciri-cirinya wali abdal itu. Apakah orang yang 24 jam iktikaf di masjid? Bukan. Apakah orang yang tiap hari para hadirin menghatamkan Al-Quran? Bukan.
Nabi menceritakan ciri-cirinya wali abdal itu apa, kata Nabi Muhammad? Inna abdala ummati la yadkhulunal jannata bikasrati salatin wala siyam. Wali-wali abdal umatku itu masuk surganya bukan karena banyak salat, bukan karena banyak puasa, bal bisalamati sudurihim, tapi karena mereka selamat hatinya. Coba lihat, salatnya biasa aja, puasa sunnahnya biasa aja, atau bahkan mungkin seandainya ada orang gak pernah puasa sunnah sama sekali, dia puasa hanya Ramadan saja, tapi hatinya selamat, para hadirin. Kemudian dia rahmat bi kulli muslim, kata Nabi Muhammad, dia sayang dengan setiap orang yang beragama Islam, gak pandang siapapun, pokok agamanya Islam dia sayangi dia. Wali itu menyayanginya, maka dia masuk surga walaupun ibadahnya sedikit. Nah, maka ayo kita sadar, para hadirin, nggak perlu kita kemudian kok berhayalus ngono aku tak jadi wali. Nah, wali itu urusannya Allah gitu. Bukan, jangan ibadah kalau ditanya, Pak jenengan kok ibadahnya giat sekali nyapa gitu, kepengen jadi wali, itu salah itu. Niat lillahi ta'ala, urusan wali tidaknya itu biarkan Allah subhanahu wa ta'ala yang mencatat, orang hadirin. Terus kalau kita seandainya dapat gelar wali, kita mau apa gitu. Terus mau teriak-teriak di Tunggul Sari, kula waliullah ngaten. Enggak ada wali teriak-teriak wali mboten enten. Wali itu la ya'riful wali illal wali. Enggak ada yang mengetahui siapa orang yang menjadi wali ya kecuali yang mengangkat wali. Siapa yang mengangkat wali? Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya wali itu kan ada dua, ada wali yang masyhur, ada wali yang mastur. Wali masyhur, wali yang ditampakkan sama Allah, ditampakkan kewaliannya. Ada wali yang mastur, dan bisa jadi jumlahnya lebih banyak daripada yang masyhur, wali yang ditutup sama Allah. Kita ngelihat orang itu ya seperti orang biasa saja, tapi ternyata dia kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya nggak boleh kita ngeremehkan, para hadirin. Nggak boleh kita ngeremehkan orang, apalagi kalau ngelihat orang dari pakaian. Jangan menilai orang itu dari pakaian. Selagi pakaiannya sesuai dengan aturan syariat, mau compang-camping, mau kotor, para hadirin, jangan kemudian kok kita merendahkan. Karena bisa jadi mereka adalah kekasih-kasih Allah. Bahkan para ulama itu mengatakan Nabi Khidir, kita ahli sunnati wal jamaah itu, para hadirin, meyakini Al-Khidir itu adalah seorang nabi. Ada mengatakan Al-Khidir itu adalah seorang wali yang masih hidup sampai detik ini. Nah, cuman mastur, disembunyikan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Khidir itu kalau muncul di tengah-tengah manusia selalu berpenampilan seperti layaknya orang yang tidak mampu. Mohon maaf, seperti pengemis. Nah, kenapa? Karena beliau nggak ingin mencari popularitas, enggak. Sayyidina Uwais Al-Qarani itu minal mukhadramin, termasuk orang-orang yang hidup di zaman Nabi tapi nggak pernah ketemu sama Nabi. Itu di desanya dianggap orang gila. Sayyidina Uwais Al-Qarani itu di desanya dianggap orang gila. Makanya ada seorang sahabat, karena sebab hadisnya Nabi mengatakan kepada Sayyidina Umar bahwasannya, wahai Umar, jika kamu ketemu Uwais, mintalah doa kepadanya, karena doanya mustajab, wahai Umar. Kemudian Sayyidina Umar tanya, ma Uwais ya Rasulullah, siapa Uwais itu wahai Rasul? Kata Nabi, Uwais itu orang yang tidak dikenal di bumi tapi dikenal di langit. Padahal Nabi itu gak pernah ketemu Sayyidina Uwais. Sayyidina Uwais juga gak pernah ketemu Nabi. Nah, kalau dipikir-pikir kan agak aneh ya, orang hidup di zamannya Nabi tapi gak mau ketemu Nabi. Sedangkan kita yang hidup jauh dari Nabi, para hadirin, kita tinggal di Indonesia, mau ketemu Nabi kita sudah nggak bisa, tapi kita berusaha, kita menabung dengan biaya yang cukup tinggi, mahal, kita pergi ke Madinah untuk bisa sholat di masjidnya Nabi, berziarah di makamnya Nabi kita Muhammad SAW. Dan itu pun kita nggak ketemu dengan Nabi, cuma melihat kubah hijaunya Nabi, gitu kan? Yang laki-laki bisa lewat depan makamnya Nabi, cuman itu aja. Ketemu Nabinya, melihat wajahnya kan nggak bisa. Ini Sayyidina Uwais hidup di zamannya Nabi tapi nggak pernah sowan datang Nabi. Kenapa? Bukan karena nggak mau, tapi karena sibuk berbakti kepada orang tuanya. Itu Sayyidina Uwais, nggak pernah ninggal orang tuanya.
Karena orang tuanya dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang sakit, sehingga Sayyidina Uwais kalau meninggalkan orang tuanya untuk berjumpa dengan Nabi, orang tuanya sendirian. Lah sebab berbaktinya kepada orang tuanya inilah Allah mengangkat derajatnya Sayyidina Uwais Al-Qarani sampai-sampai Sayyidina Umar, sahabat dan khalifah kedua Nabi kita Muhammad, disuruh sama Nabi untuk minta doa kepada Sayyidina Uwais. Nah, gara-gara hadis yang disampaikan oleh Nabi kepada Sayyidina Umar ini, ada seorang sahabat itu yang penasaran sama Uwais, dicari Uwais itu sampai ke desanya Sayyidina Uwais. Para hadirin, dia tanya kepada warga desa, "Pak, jenengan napa tepang kalian Uwais?" Apa kata orang desa itu? "Kenapa kamu cari Uwais? Ada kepentingan apa kamu cari Uwais? Uwais ini orang gila," kata warganya itu. "Uwais ini orang gila, kenapa kamu kok cari orang gila?" Bahasa kasarnya bang sana gini, "Cari saya aja itu." Kok cari orang gila itu? Apa untungnya cari orang gila? Itu kata warganya. Diceritakan oleh Imam Ghazali. Akhirnya apa? Warga itu mengatakan, ada Uwais itu biasanya kerjaannya nongkrong pinggir sungai, duduk pinggir sungai dia. Akhirnya sahabat ini datang ke sungai tersebut dan ternyata benar ada orang, hanya satu-satunya orang yang lama sekali duduk di pinggir sungai. Didatangi sama sahabat itu, kemudian dia minta doa dari Sayyidina Uwais itu. Dia minta doa, didoakan sama Sayyidina Uwais. Setelah itu Sayyidina Uwais mengatakan, "Mulai sekarang jangan pernah temui saya lagi. Mulai sekarang jangan pernah temui saya lagi. Kalau kamu kepingin ketemu saya lagi, semoga nanti kita bisa ketemu di akhirat. Nah, jangan sampai kamu datang lagi ke sini." Kenapa? Karena Sayyidina Uwais tidak cari validasi, gak cari popularitas, gak cari viral, kepingin hanya berduaan sama Allah saja di dunia. Doanya mustajab, perhatian. Makanya kita gak boleh ngeremehkan orang itu. Nah, kembali kepada pembahasan kita, ayo kita jadi orang yang baik. Kita jadi orang, minimal kalau kita nggak bisa meniru secara keseluruhan, kita tiru sedikit demi sedikit, para hadirin. Kita cintai mereka, orang-orang yang soleh, dengan cara kita mengikuti akhlak mereka. Mereka nggak pernah menebar kebencian. Islam nggak pernah ngajari kebencian sama yang kafir saja. Coba buka kitabnya Imam Ghazali, kitab Bidayatul Hidayah. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah itu Imam Ghazali menjelaskan, para hadirin, melaknat satu orang kafir itu nggak boleh. Orang kafir kita laknat nggak boleh. Melaknat jumlah orang kafir yang besar, sekelompok orang kafir, itu diperbolehkan, tapi kata Imam Ghazali nggak perlu. Karena kan semuanya yang boleh itu nggak perlu, juga belum tentu perlu kita lakukan, kan gitu. Makan mangga itu hukumnya no? Halal apa haram? Mangga itu hukumnya halal apa haram? Halal. Jenengan makan daun mangga boleh nggak? Boleh. Pokok jenengan purun apa? Itu kan? Ya sama seperti jenengan dahar apa? Kates, daun kates nih. Pahit ya jenengan dahar, gitu kan? Boleh nggak? Boleh. Tapi kan nggak semua daun bisa kita makan, kan gitu. Nggak semuanya yang boleh dimakan itu kita makan, gitu. Orang Tunggul Sari, orang tetangga Altoti Hidayah mau makan durian sak kulite, boleh nggak? Boleh. Lek wani kan, tapi kan nggak perlu gitu, kan? Nggak perlu. Jadi semua yang boleh itu belum tentu harus kita lakukan. Nah, ini kata Imam Ghazali itu melaknat sekelompok orang kafir nggak boleh. Apalagi ini melaknat orang Islam, para hadirin. Apalagi ini mencaci orang Islam. Ini sini disebutkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan al-munafiqun wal munafiqatu ba'dhuhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Orang-orang munafik dari kalangan laki-laki, munafik dari kalangan perempuan itu, mereka itu saling tolong-menolong untuk apa? Untuk ya'muruna bil munkar, mengajak kepada kemungkaran, menebarkan kebencian, menanamkan kebencian dalam hati. Nah, coba para hadirin, kalau kita hidup tidak ada kebencian dalam hati kita, enak hidup kita itu. Apalagi kalau kita bisa husnudzon, wah sangat nikmat, para hadirin. Dan ini salah satu
konsep hidup yang akan selamat kita di dunia, selamat kita di akhirat. Dengan kita husnudzon kepada siapa aja. Jadi ketemu tiyang niku ora terus anggapan sedaya sing jenengan panggih niku wali Allah. Enak itu. Makanya pernah beberapa waktu yang lalu saya ceritakan ada sekelompok perampok lewat di satu desa, dia mentarget untuk mencuri rumah orang kaya. Nah, kemudian para hadirin, ada satu rumah yang di dalamnya itu dihuni oleh seorang bapak-bapak yang punya putri sakit. Perampok tadi datang ke rumah bapak itu, bukan dijebol rumahnya, tapi dia merampok itu dengan cara dia masuk dengan baik-baik, diketok pintunya sama perampok itu, kemudian dibuka sama bapak itu, ditanya siapa panjenengan itu, ini kesinten. Akhirnya perampok itu cari-cari alasan, dia berkata, kami ini calon jamaah haji, kami datang ke rumahmu ini karena kami kehabisan bekal, boleh nggak kami mampir istirahat sebentar, kata kelompok perampok ini. Akhirnya karena sahibul bait yang punya rumah si bapak ini hatinya husnudzon, wah ini calon jamaah haji ini, para hadirin, orang-orang yang mau menjalankan ibadah dan mereka diundang langsung sama Allah. Kalau orang yang bepergian bukan untuk haji saja, panjenengan Bapak Ibu pergi dari Tulungagung ke Surabaya dengan syarat perginya bukan untuk maksiat, doa panjenengan itu mustajab. Makanya orang yang bepergian itu dianjurkan untuk berdoa, karena doanya orang yang musafir itu mustajab. Nah, apalagi ini musafirnya untuk haji, dipersilahkan masuk, dihidangkan makanan, minuman yang lezat para hadirin. Kemudian setelah mereka, para perampok yang ngaku jamaah haji ini makan sampai kenyang, si bapak itu keluar bawa air. Mohon maaf bapak-bapak, ini saya punya putri di dalam, sudah lama sekali sakit. Karena panjenengan ini musafir, apalagi musafirnya untuk menjalankan haji, saya yakin doanya panjenengan akan diijabahi sama Allah. Nah, tolong jenengan doakan air ini buat putri saya yang sedang sakit. Nah, coba diminta air sama perampok, minta air sama perampok. Nah, perampok ini bingung, tidak biasa mendoakan air, disuruh mendoakan air. Nah, akhirnya senggol-senggolan ini diwocoh yopo, bingung. Nah, akhirnya pokok pura-pura dia ditiup airnya diberikan kepada si bapak itu. Nah, kemudian Allah jadikan hati perampok itu merasa kasihan. Dia bisik-bisik sama teman-temannya, sudah ayo kita keluar saja, kasihan, sudah sepuh bapaknya, putrinya sakit, masih mau kita rampok lagi. Ya sudah, yang penting kita sudah makan kenyang, kita pulang saja. Dapat keuntungan satu sudah bapaknya. Apa itu? Nggak jadi dirampok rumahnya gara-gara husnudzon. Padahal di depannya ini maling semuanya. Nah, kemudian yang kedua keuntungannya apa? Air yang tadi didoakan oleh perampok-perampok itu diberikan, diminumkan kepada putrinya. Subhanallah, nggak lama putrinya sembuh. Nah, putrinya sembuh, coba itu. Kalau kita kan, ya sudah bakal sembuh kan? Nek kok perampok dungani wong dek dosa kok gitu. Nah, kenapa? Karena kita suudzon. Kemudian para hadirin senang si bapak itu. Dan dia punya nazar, dia punya janji, kalau ketemu lagi sama mereka nanti ketika mereka pulang dari selesai menjalankan ibadah haji, padahal nggak haji itu, saya akan sambut mereka lagi, saya akan jamu mereka lagi di rumah ini. Subhanallah, nggak lama perampok itu lewat di kampung itu lagi, tapi nggak ada niat mampir ke rumah bapak ini. Bapak itu kelihatan dari rumahnya, dipanggil, bapak monggo mampir dulu. Akhirnya dipaksa mampir. Rombongan perampok itu mampir, dihidangkan makanan yang lebih banyak, lebih lezat, lebih sempurna makanannya, sampai para perampok itu heran dan tanya, ini kenapa sebanyak ini makanan yang kau hidangkan kepada kami? Akhirnya si bapak cerita. Ngaji apa itu? Cerita. Iya, dulu waktu kamu datang ke sini, mampir ke sini ke rumahku untuk istirahat karena kalian kehabisan bekal, saya akan minta tolong untuk kalian mendoakan putri saya yang sedang sakit. Alhamdulillah, berkat doa panjenengan semuanya bapak-bapak, putri saya sembuh. Tolah-toleh itu maling itu. Kok iso ya? Awake dhewe sing maling lho iso mandi dungane, nggih. Tolah-toleh itu malingnya.
Akhirnya apa para hadirin? Pulang dari rumah si bapak itu, mereka saling berbincang dan berkata salah satunya, lah iya, sebab husnudonnya pemilik rumah itu kepada kita, Allah berikan kesembuhan kepada putrinya. Kenapa kok kita nggak bisa husnudon sama Allah? Allah yang maha mencukupi rezeki kita tanpa kita harus mencuri. Kenapa kita nggak bisa husnudon sama Allah Subhanahu Wa Taala? Gara-gara kisah tadi, para perampok itu semuanya tobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Coba lihat. Sebab apa? Husnudzon, para hadirin. Nah, maka orang yang husnudzon itu indah hatinya. Makanya orang-orang yang hatinya penuh dengan kebencian mengajak kita untuk bermusuhan satu dengan yang lainnya. Ayo kita, kalau kita nggak bisa mencintai, minimal jangan membenci. Itu aja. Kita nggak bisa mencintai, jangan membenci. Kalau anda kiranya para hadirin nggak cocok dengan sekelompok orang, nggak cocok dengan sekelompok hamba-hamba Allah, anda nggak bisa untuk berkumpul dengan mereka, nggak mau mencintai mereka, yang penting jangan membenci. Nah, kalau kita sudah membenci para hadirin, itu akan berpengaruh daripada ibadah-ibadah kita. Nah, oleh karenanya kata Allah dalam Al-Quran, wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang yang beriman itu mereka saling membantu satu dengan yang lainnya. Ya'muruna bil ma'ruf, dalam hal apa itu? Amar ma'ruf, nahi mungkar. Jadi orang yang beriman itu bukan mengajak orang kepada kemungkaran, tapi mengajak orang kepada kebaikan. Bukan mengajak orang untuk membenci, tapi mengajak orang untuk cinta. Nabi Muhammad, para hadirin, yang disakiti oleh orang-orang kafir, gak pernah Nabi Muhammad ngajak sahabat untuk membenci orang-orang kafir, gak pernah. Gak pernah Nabi Muhammad itu caci maki, gak pernah. Coba tunjukkan kepada kita satu kisah Nabi Muhammad mencaci maki orang lain. Gak ada ceritanya, orang lain. Bahkan ada seorang pengemis yang kafir, seorang pengemis Yahudi, dia kerjaannya caci maki Nabi Muhammad, dan dia para hadirin buta, gak bisa ngelihat. Dia buta, gak bisa melihat. Nabi yang ngasih makan orang kafir itu, coba. Padahal kerjanya tiap hari itu mencaci maki Nabi Muhammad. Kalau ada orang lewat, dia dengar dengar dengan telinganya, ada orang lewat, dia berkata, ya fulan, wahai orang yang lewat depan saya, jangan percaya Muhammad. Muhammad itu pembohong. Muhammad itu pendusta. Tapi tiap hari Nabi ngasih makan orang kafir. Coba. Itu akhlaknya Nabi Muhammad. Dicaci maki, dihina Nabi kita Muhammad. Bahkan pernah satu kali Nabi Muhammad itu kalau lewat satu kampung, selalu ada orang kafir yang meludahi Nabi. Satu kali orang kafir yang meludahi Nabi ini gak ada, dicari sama Nabi Muhammad, mana yang meludahi saya biasanya, kok gak ada. Sahabat berkata, sakit ya Rasul, ayo kita jenguk. Coba, ayo kita jenguk. Itu Nabi kita Muhammad. Jadi para hadirin, kalau kita gak cocok, ya hindari saja tanpa harus membenci. Karena hati ini menjadi pusat pandangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita berharap kepada Allah, semoga kita semuanya dijaga hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kebencian di hati kita, tidak ada dendam di hati kita, tidak ada iri dengki di hati kita, dan sehingga kita bisa mati nantinya dalam keadaan husnul khatimah, berkumpul dengan manusia yang akhlaknya paling mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Kita baca Fatihah para hadirin. Untuk yang bawa air, kita bacakan Fatihah sebagaimana tadi dijelaskan yang berkaitan dengan Rabu Wekasan. Jadi kalau orang Jawa bilangnya Rabu Wekasan, ada yang menyebut juga Arba Mustamir, hari Rabu terakhir bulan Safar dengan sebutan Arbi'a atau Arba Mustamir. Yang intinya para hadirin, kita memohon di hari ini, di Rabu akhir bulan Safar ini, memohon perlindungan kepada Allah, dan itu diperbolehkan. Akan tapi yang perlu kita pahami adalah jangan sampai hati kita suudzon, kemudian ada rasa takut, khawatir
jangan-jangan besok ini musibahnya datang, jangan-jangan tidak perlu seperti itu. Nah, cukup kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berdoa sebagaimana Nabi katakan la yaruddul qadara illa doa, tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Kita berharap dan mohon kepada Allah semoga dengan berkahnya suratul Fatihah yang kita baca, Allah menjaga kita semuanya, menjaga keluarga kita, anak istri kita dan orang-orang yang kita cintai, dan Allah menjaga negara kita Indonesia dari segala macam bala musibah dan dari segala macam hal-hal yang tidak kita inginkan, dan semoga yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tertimpa musibah segera Allah ganti dengan nikmat yang lebih besar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi kepada kita semuanya yang sedang tertimpa musibah dan masalah, dan yang punya hajat semoga semua hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kabulkan hajat-hajat kita, hajat dunia, hajat akhirat, dan semoga Allah juga memberikan kebahagiaan kepada kita, bahagia dunia, bahagia akhirat, dan sebelum Allah wafatkan kita, Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita semuanya bisa berziarah Makkah dan Madinah, menjalankan ibadah haji dan umrah, dan berziarah Nabi kita Muhammad, duduk di raudhah kasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga di akhir hayat Allah wafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala mana wa asrafuna salihun bi jahin nabi wa ali nabi ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Dan kita bacakan satu Fatihah para hadirin. Kemarin sore ada salah satu ulama Jawa yang luar biasa akhlaknya, alimnya, yaitu Kiai Haji Taifur Mawardi. Beliau adalah salah satu daripada murid senior Abuya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki Rusaifah Makkah Al-Mukarramah, yang terkenal dengan ahli bisyarah, orang yang sering mimpi Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan gurunya sendiri Said Maliki itu kalau mau istikharah mencari satu jawaban dari apa yang diinginkan para hadirin, beliau suruh muridnya yaitu Kiai Haji Taifur ini untuk istikharah dan minta jawaban atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulullah. Jadi guru meminta tolong kepada muridnya. Ini menunjukkan betapa istimewanya beliau Kiai Haji Taifur Mawardi di hadapan gurunya. Nah, termasuk dalam menggali sumur di pondok yang ada di Mekah sana, Said Maliki itu minta istikharah kepada Kiai Haji Taifur Mawardi Purworejo. Ini seorang yang saleh, para hadirin, guru daripada banyak para ulama yang ada di Jawa terkhusus dan di Indonesia. Kita doakan semoga beliau diterima amal baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan dengan orang-orang yang beliau cintai termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah jadikan kuburnya taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala, dan kita umat Islam terkhusus yang di Jawa, murid-muridnya, keluarganya yang ditinggal oleh beliau, semoga diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga juga Allah memberikan kepada kita satu kesempatan sebagaimana Allah muliakan beliau bisa memandang wajah indah Nabi Muhammad. Semoga kita diberikan kemudahan juga oleh Allah untuk bisa memandang wajah indah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli salihah wa nuhdi lahul Fatihah. Dan jangan lupa Bapak Ibu, mohon doa, insyaallah sebentar lagi bulan Maulid. Kita berharap kepada Allah semoga bulan Maulid ini kita semuanya dimudahkan untuk semangat bersolawat kepada Nabi, semangat untuk duduk di majelis-majelis Maulid Nabi. Dan kami juga menghimbau diri kami pribadi, ayo niatkan dari sekarang, insyaallah tinggal beberapa hari lagi kita akan masuk bulan Maulid Nabi. Ayo kita bersama-sama isi dan hidupkan waktu kita dengan bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah dengan berkahnya solawat Allah kabulkan semua hajat insyaallah. Nah, kita bikin terakhir, kita bikin kesepakatan Bapak Ibu, sama seperti tadi malam saya bikin kesepakatan karena sebentar lagi juga masuk Maulid. Kira-kira nanti Bapak Ibu yang hadir di majlis dan di Masjid Al-Fatih Hidayah ini bulan Maulid,
siap membaca salawat kepada Nabi atau tidak? Siap nggih? Jenengan buktikan kalau jenengan istiqomah tiap hari tidak kurang dari apa yang kita sepakati, insyaallah Allah akan berikan kabar gembira kepada kita insyaallah. Kita bikin kesepakatan bersama. Kira-kira Bapak Ibu siap membaca salawat sehari dalam bulan Maulid berapa kali kira-kira? Kita mulai dari angka yang paling tertinggi dulu, 1000. Kira-kira siap atau tidak? Ya, 5 orang yang siap. Yang lainnya belum siap. Kita kurangi 500. Siap apa tidak? Nah, mulai nambah, tapi belum semuanya. Kurangi lagi 300. Siap atau tidak? Siap ya, insyaallah 300 nggih. Ayo nggih. Sehari enggak boleh kurang dari 300. Saya ngamalkan, jenengan ngamalkan. Ngoten nggih? Ayo nggih. 300 salawat. Ambil salawat yang paling ringan. Yang paling ringan sendiri. Kalau mau masih memulai, ambil yang paling ringan. Salawat Jibril sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, itu paling ringan. Kok nggak pakai Sayyidina Bib? Lah kan masih TK, masih pemula. Nanti kalau sudah nambah para hadirin istiqomah ya tambahi Sayyidina. Kalau mau lebih lebih mulia lagi, lebih sempurna lagi, tambahi keluarga Nabi. Lebih sempurna lagi, ada salawat juga ada salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu sesuai dengan perintah Allah, sallu alaihi wa sallimu taslima, dan salawatlah kepada Nabi dan juga salamlah kepada Nabi. Kalau nggak bisa, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, ini ada salah satu guru kita memberikan amalan salawat ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang beliau sebut dengan salawat sajaratun nukut. Sajarah itu artinya apa? Pohon. Sajarah itu pohon, nukut itu artinya uang. Berarti sajaratun nukut apa? Pohon uang. Orang yang istiqamah baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Allah akan jadikan seakan-akan dia punya pohon uang depan rumahnya. Nah, kira-kira berapa nih? Nah, jenengan lek punya pohon anggaplah pohon kelor gitu, daun kelor itu. Kok kepingin bikin jangan kelor kan kari metik, gitu kan? Nah, ini kita bayangkan kita punya pohon duit, butuh duit tinggal metik, tapi bukan nanti kok jenengan ngenteni ning halaman kok ndak tukul-tukul pohon, bukan. Maksudnya itu dengan kita baca salawat ini nanti Allah akan perlancar rezeki kita. Allah akan jadikan rezeki kita lancar seakan-akan kita punya pohon duit. Insyaallah diamalkan nggih. Nah, kalau nggak bisa, yang paling ringan sallallahu ala Muhammad. Ini pun paling mentok, mboten saged ditawar malih niku nggih. Nah, sudah paling singkat niku. Sallallahu ala Muhammad 300 kali selama bulan Maulid. Insyaallah kalau kita istiqomah, Allah akan berikan kabar gembira kepada kita insyaallah. Ya amin ya rabbal alamin. Dan juga para hadirin, bulan Maulid bulan yang mustajab, kami mohon kepada panjenengan untuk sudi kiranya mendoakan program-program di majelis kami, termasuk program pembangunan pondok pesantren. Nah, ini sudah beberapa tahun kita membangun, belum layak untuk kita buka pendaftaran santri para hadirin karena memang kamar santri juga belum tersedia. Target yang akan datang ini, saat ini pembangunan berhenti karena kita masih punya tanggungan hutang. Jadi kita nggak akan melanjutkan karena nanti kasihan Pak Haji Mur, utangnya nih sing nomboi nggih Pak Haji Mur nih. Nah, kalau kita teruskan akhirnya beliau tambah banyak nanggung ya. Nah, jadi kita berhentikan istirahat, kita fokus melunasi hutang. Nanti kemudian kita akan lanjutkan lagi para hadirin untuk membangun kamar-kamar santri dan juga kamar mandi santri. Yang insya Allah jika itu sudah sempurna, kita akan mulai membuka pendaftaran santri-santri baru. Nah, mohon didoakan di tengah-tengah bulan-bulan yang istimewa ini, termasuk bulan Maulid, panjenengan doakan kami program-program di Asyifa ini supaya diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.